Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah kita di kelas ketiga daripada kitab Al-Ibtihaj fi Bayani Mustalahil Minhaj karangan Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Smith. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan takbir dengan al-adhar wal masyhur, dan ada perbezaan antara apa itu pendapat Imam Syafi'i dan apa itu pendapat Ashabu Syafi'i, dan sudah saya jelaskan bahwasanya Ashabu Syafi'i ini adalah orang yang amik daripada Imam Syafi'i. Adapun itu langsung daripada Imam Syafi'i, yakni muridnya secara langsung, macam anta dengan saya ini, murid secara langsung, atau murid-muridnya, ini penting sekali ya, ini penting sekali. Ini adalah salah satu istilah yang ada di dalam fikih ya, maknanya adalah makna ashab di sini. Makna ashab di sini adalah orang yang amik style dan caranya, usulnya Imam Syafi'i. Ini penting sekali untuk difahami. Dia bukan kawan. Ashabu Syafi'i ini bukan kawannya Imam Syafi'i. Karena pada zaman sekarang dikatakan ashab itu adalah kawan. Makna saya dengan Ustaz zaman kawan, kemana-mana bersama, terus borak sama-sama, lepak sama-sama, itu namanya kawan. Tapi di dalam ilmu, ashab ini bukan ashab kawan lepak sama, borak sama, tak akan tetapi ikut stylenya yang sama-sama. Saya kira ini tak ada perbezaan antara tasawuf dan selain antara tasawuf, akidah, fikih. Saya kira tak ada perbezaan di situ. Karena beberapa minggu yang lalu saya itu ada sedikit munakosyah pasal makna ashab ini, dan saya tengok di beberapa kamus secara bahasa pun, di kamus Maqayisil Lughah kepunyaan Ibn Faris mengatakan yang namanya ashab ini adalah orang yang ada semacam mulazamah dan kesamaan di dalam ide, di dalam minda, cara berpikir. Itu namanya apa? Itu namanya ashab. Walaupun dia tidak pernah bertemu secara fisikal, akan tetapi dia mempunyai sebuah kesamaan di dalam cara berpikir, dikatakan itu adalah dikatakan itu namanya ashab. Ini penting sekali, Sof. Ini penting sekali. Kenapa? Dengan ini Anda akan tahu apa makna ashab di dalam mazhab Syafi'i. Nanti pun akan disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya ashab itu adalah orang yang amik daripada Imam Syafi'i, fikirannya dan qaidahnya secara langsung atau dengan perantara. Dengan perantara. Maknanya orang itu tidak pernah secara langsung fisikal bertemu dengan Imam Syafi'i, tidak. Tapi tetap dikatakan dia itu apa? Tetap dikatakan dia itu ashab. Kenapa? Karena kedekatan semacam kedekatan fikiran, bukan kedekatan badan. Untuk orang awam, kawan adalah orang yang dekat badannya, tapi untuk para ulama, kawan adalah yang dekat pemikirannya, dekat mindanya. Ini penting sekali, Sof. Ini penting sekali. Dan saya jelaskan yang lalu bahwasanya karena quality daripada ijtihadnya A'immatul Arba'ah, atau minimum kita di sini cakap pasal Imam Syafi'i, selama quality ijtihad daripada Imam Syafi'i itu berbeza dengan quality ijtihad daripada ashab, tak adillah hasil daripada ijtihadnya dinamakan dengan nama yang sama. Selama kualitinya berbeza, kalau di Malaysia kan sirimnya kena beza juga. Sirimnya kena beza juga. Jadi chopnya juga kena beza. Kenapa ya? Emang kualitinya berbeza kok. Ijtihadnya Imam Syafi'i, kalau kita tengok sekarang macam yang makanan barat itu, dia kualitinya, meatnya itu premium. Berbeza dengan kualitasnya ijtihad ashab. Dia tak macam kualiti ijtihadnya Imam
Syafi'i. Karena itu namanya pun berbeza. Hasil daripada ijtihadnya Imam Syafi'i dinamakan qaul, dan hasil ijtihadnya sahabah dinamakan wajhun. Ini penting ya, ini hanya di dalam madhab imam, di dalam istilah madhab Imam Syafi'i. Selama kualitinya itu berbeza, namanya juga berbeza, otomatis khilaf antara keduanya itu juga berbeza. Ketika khilaf antara qaul itu ketika khilaf pendapat antara qaul dinamakan itu adalah al-adhar wal masyhur sebagai ta'aduban ma'al Imam Syafi'i. Dan ketika khilaf itu antara wujuhul ashab dinamakan itu adalah sahih dan asoh. Kenapa seperti itu? Kenapa kok tidak sebaliknya? Karena kalau sahih wal asoh, nanti akan ada semacam pengisyaratan bahwasanya lawannya sahih adalah fasid, khotok. Dan kita menisbatkan khotok kepada Imam Syafi'i itu macam tak pantas. Kenapa? Karena beliau adalah muassisul madhab. Muassisul madhab. Inilah sedikit intermezzo daripada kelas yang sebelumnya dan sedikit muqaddimah daripada masuk kelas yang sekarang. Saya tak nak terlalu cepat di dalam masalah muqaddimatul minhaj, karena saya kira muqaddimah ini kena kita benar-benar kita fahami secara detail, karena kita akan masuk kitab yang sangat besar sekali, yakni kita kena benar-benar faham apa itu minimum struktur daripada madhab Syafi'i secara umum dan struktur kitabul minhaj ini secara khusus, agar kita ini masuk kitab minhaj dan kita ini memahami yakni azamah, keagungan daripada kitabul minhaj. Wallahu alam. Dulu orang itu, para masyayikh di Tarim belajar dengan Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, mufti Tarim, kitabul minhaj ini setiap 1 minggu 1 kali yakni. Karena yang lainnya yang belajar itu masyayikh yakni guru-guru saya belajar dengan Syekh Muhammad Al-Khatib. Mereka hatam 6 tahun. Setelah hatam 6 tahun itu mereka langsung buat kenduri besar-besaran. Kenapa? Karena khatam kitab minhaj itu maknanya Anda sudah dapat sirim. Anda sudah dapat sirim, minimum Anda sudah mengetahui qawaid madhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Oke, setelah kita mengetahui al-adhar wal masyhur, sekarang kita akan masuk istilah yang setelahnya, yaitu apa? Wa qauluhu haitsu aqulul asah was sahih faminal wajhaini awil aujuh. Dan sekiranya aku itu mengatakan di dalam minhaj ini, katanya Imam Syafi'i ya, wa haitsu aqulu al asah awis sahih, dan sekiranya aku mengatakan di dalam minhaj itu al asah ataupun sahih, maka di situ ada yang namanya khilaf, ada yang namanya khilaf. Akan tetapi khilafnya ini bukan khilaf antara akwalnya Imam Syafi'i, akan tetapi khilaf antara pendapat-pendapat ashabnya Imam Syafi'i. Sawaun pendapatnya itu ada 2 ataupun ada lebih daripada 2, akan tetapi confirm ada yang kuat dan ada yang tak kuat. Yang tak kuat itu namanya yang kuat itu namanya asoh, dan yang kuat itu namanya asoh ataupun sahih. Yang tak kuat namanya muqabilul asoh atau muqabilus sahih. Muqabilul asoh biasanya kita tak cakap sahih, karena kalau kita nak secara bahasa, lawannya asoh itu apa? Sahih. Padahal sahih itu adalah perkara yang lain, istilah yang lain yang ada di dalam kitab minhaj ini. Karena itu kita cakap muqabilul asoh. Karena itu kita cakap apa lawannya asoh, kita cakap saja muqabilul asoh. Terus apa lawannya sahih? Lawannya sahih adalah wajhun fasid. Wajhun apa? Wajhun fasid. So tengok. Haitsu u'abbiru bil asah awis sahih fa'aduhu maka inun minal wajhaini awil aujuh li ashabi Syafi'i al-akhidina anhu bil wasita al-muntasibina ila madhabihi kharrajuha ala nususihi aw qawaidihi wa dawabihi. Dibilang ketika aku itu mengungkapkan sebuah masalah dengan kata-kata asah ataupun sahih, maka salah satunya itu pasti tersusun daripada 2 wajah, 2 pendapat, atau aujuh, banyak sekali pendapat, tapi confirm salah satunya yang kuat. Lah yang kuat itu saya cakap asoh ataupun sahih. Li ashab Syafi'i, daripada ashab Syafi'i yang akhidina anhu, dibilang daripada murid-muridnya Imam Syafi'i yang amik daripada Imam Syafi'i itu bil wasitoh, dengan wasitoh, dengan perantara. Maknanya orang ini
jumpa Imam Syafi'i secara langsung, akan tetapi dia amik daripada murid-muridnya Imam Syafi'i, akan tetapi muntasib ilaihi, ternisbatkan kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dia ketika istimbat hukum ini menggunakan uslubnya dan usulnya Imam Syafi'i. Dia tidak punya usul yang asli. Dia tidak punya usul secara independen, dia ikut daripada usulnya Imam Syafi'i. Al-muntasibina ila madhabihi kharrajuha ala nususihi au qawaidihi wa dawabihi. Jadi bilang yang mana pendapat itu hasil ijtihadnya itu dia amik daripada kharrajuha, makna takhrij adalah aplikasi kaidah yang umum kepada masalah yang khusus. Dan itu tidak bisa semua orang, itu hanya orang-orang yang mempunyai experience tinggi di dalam madhab Imam Syafi'i. Inilah yang dilakukan oleh para anak murid Imam Syafi'i langsung ataupun tak langsung, yaitu ketika mereka tengok masalah yang tidak dikatakan oleh Imam Syafi'i secara spesifik, dia amik pendapatnya Imam Syafi'i yang mirip dengan pendapat ini, kemudian ditakhrij atau dikiaskan masalah ini ke masalah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, atau Imam Syafi'i menyebutkan masalah yang umum, kemudian masrodiknya, ingat di dalam mantik apa perbezaan antara makna, misdak dan lafaz. Ada makna kuli, yang mana makna kuli ini ditatbikkan masrodiknya kepada masail yang juz'i. Begitu pula kalau Imam Syafi'i menyebutkan sebuah dhobit kulli, begitu pula masodiknya ditatbikkan, diaplikasikan kepada masail yang juz'i yang tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i. Lah, ketika masail-masail ini tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i, akan tetapi masuk di dalam kaidah kulliyahnya atau dhobit kullinya, atau dikiaskan kepada nas yang disebutkan di dalam sebuah masalah secara spesifik yang berbeza dengan masalah ini, maka itulah yang namanya takhrij, dan hasil ijtihad ini dinamakan apa? Wujuhan. So, tengok, wa makna takhrijil wujuh istimbatuha min kalamil imam. Apa sih makna takhrij? Ini penting sekali, Sof. Kalau Anda sudah belajar fikih tingkat tinggi, hal-hal semacam ini Anda kena paham. Anda kena paham. Apa itu takhrij? Makna takhrij adalah istimbatul wujuh. Anda istimbat, Anda mengeluarkan wujuh, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan hukum, yang mana hukum ini hukumnya baru, tapi diamik daripada pendapatnya Imam Syafi'i. Contohnya, Anda mengambil sebuah hukum di dalam tayammum, hukum tayammum ini baru, dan ada nas yang mirip dengan tayammum, yaitu wudu. Contohnya Anda amik hukum daripada tayammum dari pendapatnya Imam Syafi'i yang disebutkan di dalam wudu. Hukum tayamum tidak ada, tapi Imam Syafi'i menyebutkan hukum yang mirip dengan tayamum di dalam perkara wudu. Lah, transfer hukum daripada tayamum, daripada wudu ke tayamum, itu namanya apa? Takhrij. Ka'an yukisa masa kata anhu ala manasso alaihi liwujudi makna manusso alaihi fi masa kata anhu. Contohnya apa ka'an? Bezakan antara ka'an wa bi'an. Kalau ka'an itu maknanya misal satu, kalau bi'an maknanya masalahnya secara masalah kuliah. Kalau ka'an biasanya contohnya salah satu, seperti itu. Kalau bi'an biasanya secara umum, seperti itu. Beza, Sof, ya. Ka'an yukisa masa kata anhu ala manusso alaihi. Contohnya seperti para ashab itu mengkiaskan masa kata anhu, apa yang sakata, yakni yang Imam Syafi'i tak beri hukumnya, dikiaskan kepada apa yang Imam Syafi'i sebutkan hukumnya. Jadi, seperti itu yang seperti saya jelaskan, bahwasanya Imam Syafi'i tak cakap pasal tayamum, tapi cakap pasal wudu. Masalah tayamum dikiaskan ke masalah wudu. Kenapa? Karena ada sebuah makna. Makna ini sebuah ilah, sebuah sebab, yang mana sebuah sebab ini menjadi titik temu antara masalah tayamum dan masalah masalah wudu. Contohnya, dua-duanya ini daripada toharoh. Daripada apa? Toharoh, bersuci. Toharoh Anda bisa menggunakan wudu dan Anda bisa menggunakan tayamum. Akhirnya Anda menjadikan di dalam wudu itu, contohnya lah ya, kalau mungkin saya cakap wajib niat. Imam Syafi'i tak cakap wajib, ini contoh saja ya, ini contoh. Imam Syafi'i tak cakap bahwasanya di wudu itu niat itu wajib, bahkan tetapi Imam Syafi'i cakap di tayamum itu wajib niat. Akhirnya dikiaskan apa yang ada di dalam tayamum
ke dalam wudhu. Di dalam wudhu Imam Syafi'i tak cakap niat. Di tayamum Imam Syafi'i cakap niat. Dikiaskanlah masalah yang ada di tayamum ke ada masalah di wudhu. Kenapa? Karena ada sebuah titik temu antara keduanya, yaitu dua-duanya adalah sama-sama di dalam babut toharoh. Inilah yang namanya apa? Takhrijul wujuh. Sawa'un nasso imamuhu ala dzalikal makna au istambatahu min kalami. Ada, walaupun Imam Syafi'i itu cakap bahwasanya kedua ilahnya ini adalah toharoh, atau Imam Syafi'i tak cakap, akan tetapi murid-muridnya yang amik bahwasanya kedua masalah ini boleh dikiaskan, dan ilahnya atau sebabnya adalah apa? Maknanya itu maknanya itu satu. Au yustakhraju hukmul maskut anhu ba'da dukhulihi tahta umumin dzakarahu au qaidatin qarraruha. Atau hukum yang maskut anhu ini, hukum yang tidak Imam Syafi'i sebutkan, diamik hukumnya oleh para ashab setelah Imam Syafi'i wafat. Ada masalah-masalah yang baru yang Imam Syafi'i tak sebutkan hukumnya, dan hukumnya ini diamik oleh para ashabus Syafi'i dari sebuah kaidah umum atau dhobit yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Jadi masalah yang tak disebutkan ini masuk di antara masodik daripada kaidah Imam Asy-Syafi'i. Kadza fil ayatil bayyinat li Ibn Qasim. Ayatul Bayyinat, ada sebuah kitab usul fikih yang famous karangan Imam Tajuddin As-Subki, namanya Jam'ul Jawami. Insyaallah mungkin tahun depan saya akan mengajar itu di usul fikih intensif insyaallah. Dan dia mempunyai syarahnya punyanya Imam Al-Mahalli, namanya Badrut Thaliq, Syarhu Jam'ul Jawami, dan dihasyiahkan oleh muridnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, namanya Ayatul Bayyinat. Kepunyaan siapa namanya? Ibn Qasim Al-Abbadi. Ibn Qasim Al-Abbadi ini muridnya dua orang, Ibn Hajar Al-Haytami wa Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Ayatul Bayyinat adalah hasyiah daripada kitab Jam'ul Jawami karangan Tajuddin As-Subki. Nama-nama ini sengaja saya sebutkan agar Anda itu terbiasa mendengar nama-nama ulama. Jangan hanya terbiasa mendengar nama-nama artis atau nama-nama produk-produk kecantikan, tapi saya tak nak sebutkan namanya nanti. Tapi Anda kena juga terbiasa dengan nama-nama ulama terutama di dalam mazhabul Imam Asy-Syafi'i. Wa qad takunul aujuh bijtihadin minal ashab bi an yastanbitul ahkam min nususus syari' lakin yataqayyaduna fi istinbatihim minha bil jari ala tariqati imamin fil istidlal. Dibilang, dan kadangkala yang namanya wajah itu tidak diamik daripada kias ke dalam pendapatnya Imam Syafi'i atau aplikasi dalam kaidah kulliyah dengan masodiknya. Kan tetapi kadangkala wujuh ini diamik daripada ashabus Syafi'i ini, daripada murid-muridnya Imam Syafi'i ini, amik wujuhul ashab ini langsung daripada kitab wa sunnah. Akan tetapi cara istimbatnya mereka tak punya. Cara istimbatnya atau kaidah untuk istimbat mereka tidak punya secara independen. Mereka amik cara istimbat ini daripada Imam Syafi'i. Jadi usulnya istimbat daripada Imam Syafi'i, tapi mereka istimbat daripada kitab wa sunnah langsung. Wa mura'atu qawaidihi wa syurutihi. Dibilang wa bihadza yufariquna mujtahidul mutlaq. Karena ashabul wujuh itu mereka juga boleh istimbat direct daripada kitab wa sunnah, akan tetapi mereka tidak mempunyai usul independen. Berbeda dengan mujtahidul mutlak. Mujtahidul mutlak bisa langsung ijtihad juga, sama seperti mujtahidul madhab, seperti ashabul wujuh, langsung daripada kitab wa sunnah. Tapi kenapa mujtahid mutlak itu lebih tinggi daripada ashabul wujuh? Karena mereka mempunyai usul, mempunyai kaidah yang independen. Mereka tak tumpang kaidahnya orang lain. Berbeda dengan ashabul wujuh, mereka tumpang kaidahnya mujtahid mutlak. Fa innahu la yataqayyad bi tariqi ghairihi wala bi mura'ati qawaidi wa syurutihi. Yang namanya mujtahid mutlak itu tidak tumpang qawaid selain dia, atau mereka tak tengok
syarat qawaid mereka, tak, saya punya kaidah sendiri dan ini saya anggap benar, saya istimbat sendiri. Berbeda dengan mujtahidul madhab, mereka kena tumpang mujtahid mutlak dan mereka kena tengok surut-surutnya mujtahid mutlak. Wal wajhan qad yakunani li syakhsaini aw syakhsin fa in kana li wahidin farrajih minha ma alaihil mu'dham tarjihan aw mattadha daliluhu. Dibilang kalau ada dua pendapat atau dua wajah daripada ashab, kadangkala dua pendapat ini untuk dikatakan oleh satu ashab secara spesifik, contohnya dua pendapat daripada Istakhri, daripada Masarjisi, daripada Soimari, atau dua pendapat untuk dua orang, satunya pendapatnya Soimari, satunya pendapatnya Masarjisi. Kalau seumpamanya dua pendapat ini adalah pendapatnya satu orang, maka daripada dua pendapat ini yang rojih adalah yang dikuatkan, yang disokong oleh majoriti ashab yang lain. Jadi ada dua pendapat daripada Istakhri, pendapat halal dan pendapat haram seumpamanya, maka daging jerapah, pendapat pertama cakap haram, pendapat kedua cakap halal. Pendapat yang halal ini dikuatkan dan disokong oleh majoriti ashab, maka itulah yang kuat. Atau pendapat yang mengatakan halal itu dalilnya lebih jelas daripada dalilnya yang mengatakan apa? Haram. Au min aktsar fa bi tarjihi mujtahidin akhar ijtihadan nisbiyah. Atau tarjihan mattadah daliluhu au min aktsar, dibilang kadangkala dua pendapat ini daripada dua ashab. Jadi contohnya satu daripada Masarjisi, satunya daripada apa? Soimari. Maka yang kuat yang mana? Yang kuat adalah yang ditarjihkan, yang dikuatkan oleh mujtahid yang lain setelahnya. Namanya mujtahidul apa? Namanya mujtahidul fatwa. Oh, jadi daripada dua pendapat ini, satunya cakap halal, pendapatnya Masarjisi, satunya cakap haram, pendapatnya Soimari. Akan tetapi Imam Nawawi wa Rafi'i mengkuatkan pendapatnya As-Soimari. Maka yang kuat adalah pendapatnya Soimari. Itu namanya ijtihad nisbi. Ijtihad nisbi adalah ijtihad di dalam satu perspektif, satu aspek saja, yaitu memang ada di antara mujtahid namanya mujtahidul fatwa. Kejadian akan saya jelaskan maratibul ijtihad, yang mana mujtahidul fatwa itu tugasnya hanya mentarjih akwal yang muta'aridah. Kejap. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebelum kita masuk Azhabus Syafi'i, saya nak jelaskan bahwasanya yang namanya maratibul ijtihad itu ada beberapa. Yang pertama adalah mujtahidul mutlak. Yang paling tinggi. Apa itu mujtahidul mutlak? Mujtahidul mutlak adalah seorang ulama yang dia itu bisa langsung berijtihad daripada kitab wa sunnah, dan dia mempunyai sistem sendiri, dan dia mempunyai usul sendiri, tak tumpang orang lain. Dan dengan usulnya sendiri itu dia langsung bisa ijtihad daripada kitab was sunnah. Contohnya di sini adalah Imam Asy-Syafi'i. Di bawahnya lagi ada yang namanya mujtahidul muntasib. Mujtahidul apa? Muntasib. Muntasib adalah orang yang bisa untuk ijtihad daripada kitab was sunnah langsung, akan tetapi usulnya itu atau sistemnya untuk ijtihad itu tumpang kepada mujtahid mutlak. Di bawahnya lagi ada yang namanya mujtahidul madhab. Mujtahidul madhab adalah orang yang biasanya mereka tak ijtihad daripada kitab wa sunnah direct, akan tetapi mereka ijtihad menggunakan pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i atau kaidah-kaidahnya Imam Syafi'i, kemudian diaplikasikan kepada masail-masail yang baru. Itu namanya mujtahidul apa? Madhab. Mujtahidul madhab juga dinamakan ashabul wujuh. Yang keempat ada yang namanya mujtahidul fatwa. Lah, mujtahidul fatwa ini yang dimaksud di sini dengan nama ijtihad nisbi. Apa itu mujtahidul fatwa? Mujtahidul fatwa adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mengkuatkan salah satu pendapat antara pendapatnya imam dan pendapatnya
ashabul wujuh. Contohnya Imam Syafi'i mempunyai 2 pendapat dan ditarjihkan salah satu oleh mujtahidul fatwa ini. Oh, yang kuat adalah pendapat yang nomor 1. Atau ada 2 pendapat daripada ashabul wujuh, satunya punya An Soimari, satunya punya An Masarjisi, kemudian dikuatkan oleh dikuatkan oleh mujtahidul fatwa salah satunya, maka itulah yang dianggap pendapat yang terkuat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini namanya mujtahidul fatwa. Di bawah itu, di bawah mujtahidul fatwa dibilang syurrah. Dibilang apa? Syurrah, atau mungkin sebelumnya dikatakan muhaqqiqin. Martabatul muhaqqiqin. Mujtahidul fatwa ini hanya 2 ya di dalam mazhab Syafi'i, satunya Imam Rafi'i dan satunya Imam Nawawi. Di bawahnya Imam Nawawi dan Rafi'i namanya muhaqqiqin. Muhaqqiqin itu seperti Ruyani. Jadi mereka hanya menyelam kepada maksud daripada pendapat-pendapat itu, kemudian ditahqiq nisbahnya bagaimana. Itu namanya martabatul muhaqqiqin. Martabat setelahnya itu namanya syurrah kalamus syaikhain. Syurrah kalamus syaikhain. Makna syurrah kalamus syaikhain adalah orang-orang yang menjelaskan apa pendapat Imam Nawawi war Rafi'i. Jika dikatakan syaikhain di dalam mazhab Imam Syafi'i, maknanya adalah Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Derajat ketujuh namanya naqolatul fikih. Naqolatul fikih. Biasanya, derajat ke-6 itu yang syurrah kalamu syaikhan itu biasanya Imam Ibn Hajar, Romli, Khatib, dan siapa itu namanya? Jalaluddin Al-Mahalli. Biasanya mereka dikatakan syurrah, pensyarah dan pembentang kalamnya syaikhain. Maknanya mereka tidak mempunyai kemampuan untuk khilaf dengan kalamnya syaikhain, untuk bertentangan, bercanggah dengan kalamnya Rafi'i wa Nawawi, tapi mereka hanya membentangkan apa yang dimaksud oleh kalamnya Imam Rafi'i dan Nawawi. Itu aja. Karena mereka tidak mempunyai skill untuk duel dengan Imam An-Nawawi. Jayid. Itulah yang namanya syurrah. Di bawahnya lagi ada namanya huffat wa naqolatul fikih. Ya, macam-macam kita ini huffat atau naqolatul fikih. Mungkin kita ini bawahnya lagi thalabatul fikih. Huffat atau naqolatul fikih ini orang-orang yang memahami fikih itu. Jadi kalau Anda sudah benar-benar memahami minhajut thalibin, mungkin Anda bisa dikatakan naqolatul fikih. Naqolatul fikih. Kemudian para ulama menyebutkan derajat lain, yaitu mujtahid juz'i. Mujtahid juz'i. Apa itu mujtahid juz'i? Mujtahid juz'i adalah orang yang mempunyai skill untuk berijtihad di dalam satu bab saja. Contohnya saya nak berijtihad di dalam bab riba saja. Itu namanya mujtahid juz'i. Kalau mujtahid mutlak, dia itu mujtahid di semua bab dan direct daripada kitab sunnah. Mujtahid juz'i adalah orang yang mampu untuk ijtihad di dalam satu bab kecil saja. Saya mujtahid di dalam babul riba, Anda mujtahid di dalam babul tayammum. Guru-guru saya itu ada yang beberapa orang PhD, memang beberapa ini memang tidak bisa diingkari ya. Saya jumpa beberapa orang yang ambil PhD itu memang dia hanya mengetahui apa yang dia buat tesis di situlah. Contohnya saya buat tesis di Hukukut Tifl di dalam Children Right. Saya hanya tahu yang berkaitan dengan Children Right saja. Maknanya saya ini mujtahid di dalam Children Right. Lainnya saya bukan mujtahid ya. Lainnya saya bukan mujtahid. Ini maknanya alimun di dalam Hukukut Tifl, jahilun fi ghairihi. Itu namanya apa namanya? Itu namanya mujtahid juz'i. Tapi mujtahid juz'i yang dimaksud oleh para a'imah bukan seperti itu. Yakni dia itu sampai derajat ijtihad di dalam satu bab, di dalam bab lain dia pandai, cuma tidak sampai derajat ijtihad. Di dalam level kita pandai di dalam bab yang kita buat tesis, di dalam bab yang lainnya kita tak pandai. Subhanallah, sudah apa namanya? Sudah akhir zaman. Yakni aku luhu li nafsi qabla an aku lahu li ghairi. Yani jayyid jiddan. Inilah maratibul ijtihad. Saya ulangi lagi: mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahidul madhab, mujtahidul fatwa, muhaqqiqun. Yang nomor 6 huffat atau naqolatul fikih. Yang nomor
syurrah kalamu syaikhan, kemudian hufat atau nakolatil fikih. Setelah itu apa? Mujtahid apa? Juz'i. Saya ulang lagi sekali lagi biar tak lupa. Mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahidul madhab, mujtahidul fatwa, muhakkikun. Nomor 6 syurrah kalami syaikhain. Nomor 7 nakolatul fikih. Terus ditambah satu lagi namanya apa? Mujtahid apa? Juz'i. 8 marotib ini Anda kena paham. Anda kena paham dan kena hafal. Sekarang Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Smith akan menjelaskan tentang nama-nama daripada apa namanya? Nama-nama daripada ashab Imam Asy-Syafi'i yang mana pendapatnya itu dikatakan adalah wujuhul madhab. Wa ashabu Syafi'i al-akhiduna anhu bil wasithah katsiruna la yusun. Dibilang murid-muridnya Imam Syafi'i yang amik daripada Imam Syafi'i tak secara langsung itu banyak, sampai tidak bisa diperhitung, tidak bisa dihitung. Akan tetapi ada beberapa orang itu yang bersinar bagai bintang, yang dia itu levelnya di atas kawan-kawannya. Lakin ustuhira minhum jama'atun fi istinbatil ahkam min nususihi wa taujihiha wa tafri' 'alaiha. Akan tetapi ada yang famous daripada mereka itu di dalam ijtihad, di dalam istinbatul ahkam daripada nas-nasnya Imam Syafi'i, dan taujih. Maknanya taujih itu memaknai kalamnya dengan makna yang benar, dan tafri' 'alaiha. Tafri' maknanya Imam Syafi'i menyebutkan kaidah yang umum, kemudian farra' 'alaiha, disebutkan masodiknya, wa yusammuna bi ashabil wujuh. Orang-orang seperti ini yang famous daripada murid-muridnya Imam Syafi'i, yang membantu dan mentafri dan menjaga madzhab Imam Syafi'i, dikatakan dia adalah ashabul aswajul wujuh. Siapa di antara ashabul wujuh itu? Minhum Ahmad ibn Yasar, wa Muhammad bin Nasr al-Mirwazi, wa huma minat tabaqah ats-tsaniyah. Ini ada tabaqah ya, yakni generasi. Generasi yang pertama adalah orang yang amik langsung daripada Imam Syafi'i. Di antaranya adalah siapa itu? Al-Muzani, wal Buwaiti, wal Rabi al-Jizi, wal Yunus bin Abdul A'la, wal Rabi al-Muradi. Semua itu adalah apa namanya? Tabaqatul ula. Sof tengok 669 yang paling atas, wa haula'i minat tabaqatil ula, yakni mereka adalah orang yang langsung dari amik daripada Imam Syafi'i. Ahmad bin Yasar wa Muhammad bin Nasr al-Mirwazi adalah orang yang amik daripada muridnya Imam Syafi'i. Jadi antara mereka dan Imam Syafi'i hanya ada satu orang. Kemudian tabaqah yang ketiga adalah orang yang amik daripada Ahmad bin Yasar dan Muhammad bin Nasr al-Mirwazi. Minhum siapa? Abu Thayyib ibn Salamah, wa Abu Abdillah ibn Zubair. Suf, nama-nama ini kena Anda sering-sering dengar, Suf, ya. Kenapa? Karena agar telinga Anda itu terbiasa dengan nama-nama madhab Imam Syafi'i ini. Jangan terlampau terbiasa dengan ulama hadis saja. Karena nanti Anda dengan ulama-ulama yang lain pening. Dulu pun saya pun ketika awal-awal belajar ulumul aqliyah, saya pening karena saya tidak terbiasa dengan nama-nama ulama ulumul aqliyah. Karena itu, Anda juga kena membiasakan nama-nama ini di dalam telinga Anda, biar telinga Anda itu terbiasa dengan nama-nama ulama seperti ini. Wa Ibnu Harbawayh, wa Abu Hasaf al-Babashami, wa Abu Ali ibn Khairan, wa Abu Bakar an-Naisaburi, wa Abu Sa'id al-Istakhri. Ada beberapa orang yang paling hebat dan famous di antara semuanya, ya. Di antaranya adalah Istakhri ini. Guru saya Syed Mustafa bin Smith. mempunyai kitab namanya Fiqhul Istakhri. Fiqhul apa? Fiqhul Istakhri. Yakni pendapat-pendapat yang diamik, yang dikuatkan oleh Imam siapa? Oleh Imam Istakhri, Abu Sa'id al-Istakhri. Dan pendapatnya Istakhri ini hatta di dalam apa namanya? Hatta di dalam usul fikih pun disebut, Sof. Waqala Abu Sa'id. Saya tengok siapa ini Abu Sa'id? Ditaklikkan Istakhri, Sof. Ya, ini beliau ini bukan hanya faqih, Sof, tapi juga mempunyai pendapat di dalam usul. Memang beliau ini istimewa, Istakhri ini. Wa Abu Bakar as-Sayrafi, begitu pula as-Sayrafi, bukan orang biasa ini, Sayrafi ini. Wa Ibnul Qas, begitu juga Ibnul Qas. Wa Abu Ishaq al-Mirwazi, wa Abu Bakar as-Sabghi, wa Abu Ali ibn Abi Hurairah. Ini penting ini. Abu Ali bin Abi Hurairah juga beberapa kali disebutkan di dalam fikih Syafi'i. Wa Ibnul Haddad,
wa Abu Ali At-Tabari. So ini penting, Abu Ali At-Tabari. Wa Abu Bakar Al-Mahmudi, wa Abul Hasan As-Sobuni, wa Ibnul Qattan. Ini juga famous Ibnul Qattan ini. Wal Qafal Asy-Syasi. Qafal Asy-Syasi ini beliau mempunyai kitab famous namanya Mahasinus Syariah. Dulu saya pernah tengok kitabnya di Hadramut, dan Qafal Asy-Syasi juga terkenal dengan nama Qafal Al-Kabir. Qafal apa? Qafal Al-Kabir. Beliau tak se-famous juniornya namanya Qafal As-Shaghir. Saya di pada Qalil Qafal As-Shaghir. Lah, Qafal Asy-Syasi ini namanya Qafal Al-Kabir. Shahibul kitab Mahasinus Syariah. Ini penting ya. Biasanya kalau Guru Ustaz Abdurrahman Segaf mengatakan wa Qafal Asy-Syasi. Asy-Syasi sahib kitab Mahasinus Syariah. Wa Abu Bakar Al-Mahmudi wal Qafal Asy-Syasi wa Ibnul Afris wa Abu Sahal As-Sa'luki. Ini penting ini. Abu Sahal As-Sa'luki wa Abu Zaid Al-Mirwazi wa Abu Ahmad Al-Jurjani wal Masarjisi. Ini yang sering saya sebut. Wa Abul Qasim As-Saimari, begitu juga ini. Wa Zahir As-Sarkhsi. Wa Ibnulal. Wa Ibnulal, ini penting, ini juga famous ini. Ibnulal ini, saya sering dengar. Wal Khudari. Wa Abul Hasan Al-Juri. Wa Abu Abdillah Al-Hanati. Wa hum minat tabaqatil ats-tsalisah. Dan mereka ini daripada generasi ketiga. Lah, sekarang akan disebutkan generasi keempat. Dan adapun generasi keempat, wa minhum Abu Thahir Az-Zayyadi wa Abu Ishaq Al-Isfirayini. Ini penting, Abu Ishaq Al-Isfirayini. Abu Ishaq Al-Isfirayini, beliau ini juga terkenal sebagai mutakallim kabir, dan beliau, pendapatnya Abu Ishaq Al-Isfirayini ini dianggap penting di dalam aspek ilmu kalam, sampai guru saya Syekh Said Foda itu sering menyebutnya Abu Ishaq Al-Isfirayini. Beliau ini bukan selain fuqaha, mutakalim, dan beliau ini ahli falak. Dan di antara pendapatnya beliau yang paling famous, beliau itu mengingkari mukjizat. Mengingkari apa? Mengingkari mukjizat, bukan mukjizat, mengingkari karomah. Mengingkari apa? Karomah. Bukan beliau itu mengingkari karomah itu ada atau tidak, akan tetapi aplikasi. Jadi, ada karomahnya fulan, beliau banyak mengingkarinya. Kenapa? Karena apa yang dianggap karomah ternyata hakikatnya itu bukan karomah, tetapi hanya sebuah fenomena alam yang tidak difahami oleh banyak orang. Akhirnya dikatakan itu adalah karomah karena beliau memahami ilmu falak. Beliau memahami bahwasanya ini adalah fenomena alam, dan yang dikatakan oleh wali fulani hanya sesuai dengan fenomena alam. Bukan beliau ini Wahabi, bukan. Beliau adalah falaki kabir. Falaki apa? Falaki kabir. Dan Abu Ishaq ada dua ya. Ada Abu Ishaq Al-Isfirayini. Ada lagi namanya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ini penting. Abu Ishaq Asy-Syirazi salah seorang ulama kabir daripada Syafi'iyah, sahib Al-Luma'. Sahib apa? Kitab Al-Luma' di dalam usul fikih, dan beliau juga ahli fikih comparison yang sangat besar sekali. Dibilang Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ada dua ya, Abu Ishaq Al-Isfirayini dan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dua-duanya power. Dua-duanya apa? Dua-duanya power. Wa Abu Bakar An-Nawqani wa Abu Hatim Al-Qazwini wa Syarif Nasir Al-Umari wa Abu Abdillah Al-Qattan wa Abu Abdurrahman Al-Qazzaz wa Abu Asim Al-Abadi wa Syalusi wa Abu Khalaf At-Tabari wa hum minat tabaqatir rabi'ah. Orang-orang ini daripada tabaqah apa? Yang keempat daripada mazhab Imam Syafi'i. Tsumma ja'a ba'dahum baqiyatu ashabil wujuh tabaqatan ba'da tabaqah, hatta Syekh dibilang kemudian datanglah generasi selanjutnya terus begitu sampai datanglah seseorang yang famous di dalam mazhab Imam Syafi'i. Akhirnya semua generasi Ashabu Syafi'i kembali ke beliau, namanya Abu Hamid Al-Isfirayini. Hati-hati ya, ini bukan Abu Hamid Al-Ghazali atau lebih dikenal dengan nama Imam Ghazali, tapi ini adalah Abu Hamid Al-Isfirayini. Jika disebutkan di dalam fikih, dalam kitab-kitab fikih, Abu Hamid ya ini Al-Isfirayini, bukan Al-Ghazali tahu. Jadi ada Abu Hamid Al-Isfirayini,
Abu Hamid al-Isfirayini ini adalah kepala daripada ulamaul Baghdad, ulamaul Irak dan ulamaul Baghdad. Dibilang stylenya Imam Abu Hamid al-Isfirayini di dalam mengarang kitab fikih dan memahami madhab namanya Thariqah Iraqiyin. Jadi secara besar, secara global, Thariqah di dalam pengarangan kitab ada dua. Satunya Thariqah Iraqiyin, satunya Thariqah Marawizah. Thariqah Iraqiyin ini ketuanya adalah Abi Hamid al-Isfirayini. Abi Hamid apa? Al-Isfirayini. Bukan Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi ingat ya, ada 4 tadi saya sebutkan. Abi Ishaq Asy-Syirazi, Abi Ishaq Al-Isfirayini, Abi Hamid Al-Isfirayini, dan Abi Hamid Al-Ghazali. Jangan tersilap. 4 orang ini, 4-empatnya semuanya ulama besar, tapi 4-empatnya orang yang berbeza. Tsumma ja'a ba'dahum baqiyatu ashabil wujuh tabaqatan ba'da tabaqah hatta ja'a Syekh Abu Hamid Ahmad Al-Faqih Al-Ma'ruf bil Isfirayini. Jika disebutkan Isfirayini, jika disebutkan Abi Hamid dalam fikih, ya orang ini. Alladzi intahat ilaihi ri'asah fi fiqh Syafi'i bi Baghdad, yang mana semua orang sepakat bahwasanya beliau adalah kepala fuqaha di dalam Baghdad. Dikatakan kila kana yahduru darsahu sab'umi'ati faqihin. Dibilang ketika beliau mengajar, datang di kelas beliau itu 700 ahli fikih pada zaman dahulu. Karena itu beliau adalah kepala ulama fikih Baghdad pada zamannya. Wa tabi'ahu, dan ikut stylenya, caranya mengarang kitab Abi Hamid ini banyak sekali ulama. Wa tabi'ahu jama'atun la yuhsuna adadan, dan yang ikut murid-muridnya Abi Hamid ini banyak. Akhassuhum bihil Qadhi Hasan Al-Mawardi Shahibul Hawi. Ini penting ya. Imam Al-Mawardi, beliau mempunyai 2 kitab yang paling famous. Satunya adalah Hawi, ini namanya Hawil Kabir. Hawil Kabir lil Mawardi. Imam Mawardi ini beliau juga dikatakan derajat muhakkikin. Derajat apa? Muhakkikin. Beliau pengarang kitab namanya apa? Hawi Kabir. Beliau juga mempunyai kitab yang famous namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, tentang politik Islam, Abul Hasan Al-Mawardi Shahibul Hawi Al-Basri Al-Mutawaffa sanata 450 Hijrah. Beliau abad ke-5 Hijriah. Beliau bukan termasuk Ashabus Syafi'i, tidak termasuk, karena itu beliau masuk dalam kategori muhakkikin. Wal Qadhi Abu Thayyib At-Tabari, ini Abu Thayyib At-Tabari, beliau adalah guru daripada Abu Ishaq Asy-Syirazi Shahibul Lumah. Shahibul kitab Al-Musamma bit Ta'liqah fi nahwi asyri mujalladat. Pengarang kitab namanya Ta'liqah, 10 jilid. Katsirul istidlal wal aqisah. Al-Mutawaffa sanata 450 Hijrah. Yang mana kitabnya Ta'liqah itu banyak dalilnya dan banyak kiasnya. Beliau banyak kias-kias dan banyak dalil-dalil untuk masalah di dalam kitabnya Ta'liqah, dan meninggal sama seperti Imam Mawardi 450 Hijriah. Wal Qadhi Abu Ali Al-Bandaniji, ini penting juga ini. Qadhi Abu Ali Al-Bandaniji wa Abul Hasan Ahmad bin Muhammad Al-Mahamili, ini juga famous. Imam Al-Mahamili yang meninggal tahun 415, Shahibul kitab Al-Muqni, pengarang kitab apa? Al-Muqni. Wa Sulaim Ar-Razi. Begitu pula Imam Sulaim Ar-Razi, ini tak terlampau famous. Wasalaku tariqatan fi tadwinil furu' washtaharat tariqatuhum fi dzalika bi tariqatil Iraqi. Dan mereka itu menempuh suatu cara, style yang khusus di dalam mengarang kitab-kitab fikih Syafi'i, dan style mereka di dalam mengarang dinamakan tariqah Iraqiyin. Oke, tariqah yang kedua, style yang kedua yang menjadi rival daripada Thariqah Baghdadiyin dinamakan Thariqah apa? Yang rival daripada Thariqah Iraqiyin namanya Thariqah Marawizah. Thariqah Marawizah, siapa ketuanya? Qofal Al-Mirwazi. Qofal Al-Mirwazi bukan Qofal Asyasi. Qofal Al-Mirwazi ini namanya Qofal As-Shaghir. Qofal Asyasi namanya Qofal Al-Kabir. Kenapa? Karena Qofal Asyasi lebih senior daripada Qofal As-Shaghir. Akan tetapi Qofal As-Shaghir lebih famous daripada Qofal
Qofal al-kabir. Dikatakan, nah, apa namanya qofal? Qofal itu orang yang suka benarkan kunci. Kunci-kunci yang buat apa, kalau orang Indo cakapnya gembok, macam kunci mangga itu. Nah, qofal itu dulu bekerja di dalam membuat kunci, dan pandai ketika dia belajar membuat kunci, dan kepandaiannya dia di dalam membuat kunci itu dia gunakan di dalam fikih, akhirnya famous menjadi apa? Menjadi kepala para fikih, kepala para fuqaha pada zamannya. Yang mana Qofal al-Mirwazi ini membuat satu thariqah sendiri, satu style sendiri di dalam mengarang kitab fikih, di dalam mengarang kitab-kitab furu' fikih, dan dinamakan thariqah Marawizah atau dikatakan thariqah apa? Khurasaniyin. Sama saja itu, dan murid-muridnya dan yang ikut stylenya Qofal ini beberapa ulama besar. Wa tabi'ahu jama'atun akhassuhum Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf An-Naisaburi Al-Ma'ruf bil Juwaini. Abu Muhammad ini adalah ayahnya Imam Juwaini, yang mana Imam Juwaini ini Abdul Malik Al-Juwaini, beliau adalah gurunya Imam Ghazali. Jadi ini adalah ayah daripada guru Imam Ghazali. Abu Muhammad bin Abdullah bin Yusuf An-Naisaburi Al-Ma'ruf bil Juwaini Al-Mutawaffa sanata arba'miyah wa thamaniyah wa thalathin. Sahihul kitab Al-Ibanah, pengarang kitab apa? Ibanah. Wa Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad Al-Furani Al-Mirwazi Al-Mutawaffa sanata arba'miyah wa ihda wa sittin. Begitu pula Abul Qasim Abu Abdurrahman Al-Furani meninggal tahun 460 Hijriah. Wal Qadhi Husain, ini penting ini, Qadhi Husain. Kalau disebutkan Qadhi, kama qala al-Qadhi, ini Qadhi Husain. Siapa? Qadhi Husain. Al-Qadhi Husain bin Muhammad Al-Mirwazi Al-Mutawaffa sanata arba'miyah wa thnain wa sittin. Walahu kitabun samahu At-Ta'liqah. At-Ta'liqah ini sama namanya dengan Ta'liqahnya Abu Thayyib At-Tabari. Sama-sama namanya At-Ta'liqah, tapi beza pengarangnya. Aidon fil furu, aidon, karena ada Abu Thayyib At-Tabari juga mengarang kitab namanya Ta'liqah di dalam furu juga. Wa Abu Ali As-Sinji, ini penting ya, Abu Ali As-Sinji ini juga termasuk ulama kalam. Wal Mas'udi washtaharat tariqatu haula wa man tabi'ahum bi tariqatil Khurasaniyin. Dibilang thariqahnya mereka itu, stylenya mereka itu juga dinamakan thariqah apa? Khurasaniyin. Wa yuqalu lahum al-Marawizah aidan, dan juga dikatakan Khurasaniyin, juga dikatakan thariqah Marawizah, sama saja. Li anna syekhahum wa mu'dhamu atba'ihim Marawizah fataratan yaquluna qala al-Khurasaniyun wa taratan yaquluna qala al-Marawizah kada fahuma ibaratani an mu'abbarin wahid. Dibilang karena gurunya mereka itu, yakni Qofal al-Mirwazi, karena gurunya mereka Qofal itu daripada Mirwaz, daripada Maru ya, namanya Al-Marawizah, nisbahnya atba'uhum Marawizah, daripada Marawizah. Begitu pula murid-muridnya juga banyak daripada Marawizah, dan kelihatannya Marawizah ini di dalam Khurasan. Akhirnya kadang-kadang dikatakan Marawizah, kadang-kadang dikatakan apa? Khurasaniyun. Maka dua takbir ini sama. Jadi ada thariqah Iraqiyin dan thariqah Marawizah. Dua ini adalah dua thariqah besar, yang mana sekarang semua ulama-ulama rata-rata ikut daripada dua thariqah ini. Dan thariqah Marawizah juga dikatakan thariqah apa? Khurasaniyun. Ini penting ya. Tsumma min ba'di ashabit thariqan jama'atun. Dibilang setelah apa namanya? Jayid. Setelah dua thariqah ini ada jama'atun min ashabi Syafi'i yang kulunat thariqan. Setelah dua thariqan ini wafat semua, kemudian ulama-ulama setelahnya amik dua thariqah ini secara mix. Dinukil dua thariqah ini secara bersamaan. Tidak hanya menukil thariqah Khurasaniyin saja atau menukil thariqah Iraqiyin saja, tidak. Akan tetapi dinukil dua-duanya secara bersamaan. Seperti Abi Abdillah Al-Halimi. Halimi ini termasuk ulama kalam juga. Beliau mempunyai beberapa pendapat yang diiktiraf di dalam ilmu kalam. Waruyani, begitu pula Ruyani. Sohibul Bahr. Jika ada kitab namanya Bahr, adalah Bahrul Madhab, kepunyaan Imam apa? Ar-Ruyani, dan beliau juga termasuk di dalam martabatul muhaqqiqin. Wasmuhu Abdul Wahid bin Ismail bin Ahmad Ar-Ruyani. Namanya adalah Abdul Wahid bin Ismail bin Ahmad Ar-Ruyani, cuma terkenal dengan nama apa? Ar-Ruyani. Al-Mutawaffa sanata khamsami'atin wa itsnain, 502. Wal Qadhi Abil Ma'ali
Mujalli Sahibud Dzakhair yakni yang meninggal tahun 505, wa Syekh Abi Ishaq Ibrahim Asy-Syairazi. So ini Abi Ishaq Asy-Syairazi, pengarang kitab Luma juga, dan beliau mempunyai kitab yang sangat famous namanya Muhadzab wa Tanbih. Yang mana Muhadzab ini level yang lebih tinggi daripada Minhaj ya, daripada Minhaj. Saya tak boleh mengajar kitab itu untuk sekarang ya nih. Karena kitab ini terlalu tinggi, saya kena belajar lagi lebih tinggi lagi untuk bisa mengajar Kitabul Muhadzab ini. Dan di Tarim, Kitabul Muhadzab ini dibaca oleh orang-orang yang paling pandai pada saatnya, pada zamannya. Dan akan tetapi para ulama Tarim itu menyuruh kita untuk membaca secara sendiri ya nih, di dalam bilik murojaah kitab Muhadzab, karena kitab Muhadzab ini kitab yang sangat berkah sekali, dan saya mempunyai sanad kitab Muhadzab, tapi mukadimahnya saja daripada guru saya Ustadz Abdurrahman Asgaf. Dan kitab Muhadzab ini disyarahkan oleh Imam Nawawi sendiri dalam kitabnya namanya Majmu', tapi Imam Nawawi tidak sampai menghatamkan syarahnya, mungkin sampai kitab Buyu atau Syekh min Hadza yakni diteruskan oleh Taqiyuddin As-Subuki, kemudian diteruskan juga tak sampai hatam juga, akhirnya diteruskan oleh seseorang namanya Mesir, baru namanya Bakhit Al-Muti'i. Tapi katanya Imam Isa Mannun, Syekh Isa Mannun, saya suka dengan Syekh Isa Mannun ini. Saya dulu sering menukil kitabnya beliau daripada Nibrosul Ukul di saya punya tesis master. Dikatakan beliau juga mempunyai syarah Muhadzab ini. Syarah apa? Muhadzab. Dan ceritanya Muhadzab ini pelik ini. Karena Abu Ishaq Asy-Syairazi ini terkenal beliau ini pandai fikih komparasi, fikih perbandingan mazhab, fikih khilaf. Karena itu beliau terkenal dengan nama khilafi. Akhirnya rival beliau namanya Ibn Sobbagh yang hidup pada zaman yang sama. Ibn Sobbagh ini mempunyai kitab famous juga namanya Syamil fil Furu'i wal Masail. Ibn Sobbagh ini macam cakap, Abu Ishaq ini hanya pandai fikih khilaf. Coba suatu saat Syafi'i dan Hanafi berdamai, niscaya Abu Ishaq ilmunya tak akan berguna lagi. Dia dengar itu, dia macam terhasil. Akhirnya dia tak keluar rumah hanya untuk mengarang kitab Muhadzab ini. Hanya untuk mengarang kitab apa? Mengarang kitab Muhadzab, dan mengarang kitab Muhadzab ini sudah selesai dikarang, dia tengok, tak oke, dia lempar ke laut. Karena dari awal lagi. Terus macam itu sampai nuskhoh yang sekarang ini ada. Dan kayak itu kan mubarak jiddan ya. Kitabnya mubarak jiddan. Saya mempunyai niat untuk membaca kitab itu dengan tolabah saya nanti mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi ketika saya sudah free, saya nak membaca kitab itu sebagai tabarukan dan imtithalan di amr para sesepuh saya ya. Dan Abu Ishaq Asy-Syairazi ini termasuk ulama yang tidak menikah sampai beliau meninggal. Dan ceritanya panjang Abu Ishaq ini. Nanti bila-bila akan saya ceritakan ceritanya Abi Ishaq Asy-Syairazi ini yang sangat famous pada zamannya. Beliau adalah ulama politikus. Dan diriwayatkan beliau itu ketika beliau diutus oleh khalifah pada zamannya untuk melamar seorang putri daripada sultan, dan beliau datang untuk melamar putri sultan itu untuk khalifah ya, ini bukan untuk dirinya sendiri. Mengajak murid-muridnya, tolong ikut temani aku untuk melamar putrinya sultan ini untuk khalifah. Oke. Dibilang tidak masuk sebuah desa atau kota kecuali beliau melihat imam masjid, qadhi dan muftinya semua adalah murid-muridnya Abi Ishaq Asy-Syairazi. Karena orang-orang pada saat itu ketika Abi Ishaq masuk ke dalam kotanya itu senang. Dibilang hari itu semua kedai free. Orang-orang yang jual kasut free, semua free, ame semua kasut saya. Orang yang jual orang yang jual roti dibagi-bagikan free. Kenapa? Yakni ini sebagai tasyakuran. Kenduri. Kenapa kenduri? Karena hari ini Abu Ishaq Asy-Syairazi masuk kota saya. Suf tengok. Ada kanal ulama. Yani pada saat itu semua toko free sale, free. Tak ada yang boleh bayar. Kenapa? Kenduri. Abi Ishaq Asy-Syairazi
masuk. Sampai Abi Ishaq tuh, Sof jangan anta buat ini kasut dengan uang dibuat. Roti ini bukan free, tak apa. Saya buat ini karena saya senang Anda masuk kota saya. Sampai Abi Ishaq tak boleh handle mereka, sudah tak boleh dilarang lagi. Mereka sudah terlampau senangnya Abu Ishaq masuk kota mereka gratiskan semua dagangan mereka. Shahibul Muhadzab wa Tanbih ini juga kitab yang best sangat. Alhamdulillah Al-Fakir pernah baca Tanbih walaupun tidak sempurna ya, ini tidak. Al-Fakir baca dengan guru saya Sayyid Husain bin Muhammad Bafadol, mungkin sampai bab sholah atau syekh ya. Kemudian saya pergi ke Jordan. Al-Mutawaffa sanah arba'mi'ah sit wa sab'in, yang meninggal tahun 476. Abu Ishaq Asy-Syirazi, murid Abu Thayyib At-Tabari, pengarang kitab apa? Ta'liqah, adalah gurunya yang paling best itu. Wa Imamul Haramain, lah ini Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali, Abdul Malik Al-Juwaini. Wa Imamul Haramain Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, ini adalah anak daripada Abu Muhammad Al-Juwaini, sahib kitab sahib kitab Al-Ibanah. Betul kan? Sahib kitab Al-Ma'ruf bil Juwaini, Abu Muhammad, betul. Wa Imamul Haramain Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini al-Mutawaffa sanata arba'mi'ah wa thamaniyah wa sab'un. Sahibun Nihayatil Matlab fi Dirayatil Madzhab. Ini kitab yang penting sekali. Apa namanya? Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab. Kitab ini sekarang dicetak kalau tak silap di Darul Kutub Ilmiah 21 jilid. Tak payah beli, PDF-nya ada. Anda boleh download. Beliau ini adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i, dan di Nihayatul Matlab itu adalah mukhtasar daripada kitab 4 kitab. Mukhtasar dari kitab mukhtasar Buwaiti, mukhtasar Muzani, satunya lupa saya. Dia adalah mukhtasar daripada 4 kitab. Wa Abdurrahman ibn Ma'mun al-Ma'ruf bil Mutawalli, Imam Al-Mutawalli, sahib kitab Tatimmah ini nih. Wa qala fit Tatimmah ay Al-Mutawalli. An-Naisaburi al-Mutawaffa sanata arba'mi'ah wa thamaniyah wa sab'un, yang meninggal tahun 478. Sahibut Tatimmatul Ibanah, idza dzukira di dalam fikih kitab kama dzakara fit Tatimmah ini Al-Mutawalli ini. Wal Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, ma'ruf Imam Ghazali yani. Wa rubbama ya'tamidu kullun ma dhahara lahu wa in khalafa man nukila anhu min ba'dil furu. Dan kadang-kala mereka itu ya'tamid apa, yakni mereka amik berat apa yang mereka kira benar walaupun mereka khilaf dengan apa yang mereka nukil. Tsumma dhahara ta'alifur rafi'ilah, setelah mereka ini selesai, setelah mereka dan setelah Shahib Thariqah ini setelah zamannya Imam Ghazali yakni, datanglah seorang imam yang besar, namanya Imam siapa? Imam Ar-Rafi'i, yang famous pada zamannya dan termasuk di dalam Mujtahidul Fatwa. Beliau mengarang kitab-kitab yang dijadikan tolak ukur, yang dijadikan referensi membaca kitab fikih pada zamannya. Tsumma dhahara ta'alifur Rafi'i Abdul Karim Al-Qazwini al-Mutawaffa sanata 623 yang meninggal tahun 623 seperti Muharrar wa Syarhail Al-Wajiz Al-Mukhtasar wal Mabsud. Imam Rafi'i mempunyai 2 syarah untuk Wajiz, namanya Aziz, satunya Fathul Aziz yang famous, namanya Fathul Aziz, yang diikhtisar oleh Imam Nawawi di dalam kitab namanya apa? Ar-Rawdah. Wa kataban Nawawi al-Mutawaffa sanata 600 wa 77. Kemudian Nawawi sahib yakni kitab Al-Minhaj, rata-rata kitabnya Imam Nawawi itu adalah ikhtisar daripada kitabnya Imam Ar-Rafi'i, yang mana Imam Nawawi menulis mukhtasar daripada kitabnya Imam Rafi'i. Imam Nawawi mengikhtisar kitabnya Rafi'i Fathul Aziz dalam kitabnya Raudhatut Thalibin, dan mengikhtisar kitabnya Al-Muharrar dengan kitab Minhajut Thalibin ini. Wa kataban Nawawi al-Mutawaffa sanata 600 wa 676 Raudhatut Thalibin wal Minhaj. Wa Jamaluddin Abdurrahim al-Isnawi, Abdurrahim bin Hasan al-Isnawi al-Mutawaffa sanata 700 wa 72 sahibul Muhimmat. Begitu pula Imam Al-Isnawi,
Beliau mempunyai, Imam Isnawi ini banyak kritik Imam Nawawi. Beliau mempunyai kitab namanya Muhimmat ala Raudhah, termasuk Ta'liqat ala Raudhah. Imam Isnawi termasuk orang yang banyak mengkritik Imam Nawawi. Akhirnya Allah mengirim seseorang namanya Az-Zarkashi untuk menjawab semua kritikannya Imam Isnawi kepada Imam An-Nawawi, dan beliau menjelaskan di dalam kritikannya, dalam kitabnya itu, dalam Khotim namanya, bahwasanya apa yang Anda kritik terhadap Imam Nawawi itu tak benar. Yang benar adalah pendapatnya Nawawi, bukan pendapat Anda. Wa Ahmad al-Akfahsi, ini penting juga, al-Akfahsi al-Ma'ruf Ibnul Aimat. Ibnul Aimat ini banyak orang-orang Melayu suka dengan Ibnul Aimat. Al-Mutawaffa sanata tsamaniyah wa tsamaniyah, dibilang 808, abad ke-9 Hijriah. Wal Adro'i sahibu Qutil Muhtad fi Syarhil Minhaj. Begitu pula Imam Adro'i. Imam Adro'i ini kalau ada orang-orang pandai fikih dibilang hadar rojul kal Adro'i. Fakihun kal Adro'i, dibilang orang ini pandai fikih seperti siapa? Adro'i. Adro'i punya kitab namanya Qutul Muhtaj. Ini mungkin makhtut. Dulu saya sering menukil daripada Qutul Muhtaj. Al-Mutawaffa sanata sab'mi'ah wa thalath wa thamanin, yang meninggal 783 Hijriah. Wa huwa Ahmad bin Hamdan bin Ahmad, dibilang namanya Ahmad bin Hamdan bin Ahmad. Begitu pula wa Syekh Shalih Al-Bulqini, Sirajuddin Al-Bulqini, wa fuqaha ul Yaman ka Syekh Ismail bin Abi Bakar Al-Ma'ruf Ibnul Mukri. Lah ini Ibnul Mukri. Dan begitu pula ada beberapa ulama Yaman, di antara namanya adalah Ibnul Mukri. Ibnul Mukri ini termasuk ulama yang sangat famous. Beliau mempunyai kitab yang sangat susah, namanya apa? Al-Irsyad. Orang-orang Yaman kalau sudah pandai fikih, level setelah Minhaj, kalau tak baca Manhajut Tullab, Muhadzab, atau baca Al-Irsyad ini. Ibn Hajar punya dua syarah untuk Irsyad, yang besar dan yang kecil. Yang besar namanya Fathul Jawad, dan itu ada 2 jilid, di PDF-nya ada. Dan ada syarah yang tak lengkap, makhtut, namanya I'ab. Namanya apa? I'ab. Begitu pula ada syarah yang mukhtasar, yang sekarang dibaca oleh para pensyarah Ahqaf dengan Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, namanya At-Tamsyiyah alal Irsyad. Ini mungkin karangan Ibn Mukri sendiri, wallahu alam. Al-Mutawaffa sanata sab'a wa thalathin wa thamanamiyah, 837. Nah ini wa Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, man lam ya'rifu, ya ini, yang sangat famous sekali, mempunyai mukhtasar Minhaj namanya Manhaj. Begitu pula syarah alal Manhaj namanya Fathul Wahhab, syarah Manhajut Tullab. Dzit Ta'alif al-Masyurah ka Asnal Matalib. So, kitabnya beliau namanya Asnal Matalib, syarah Raudut Talib. Raudut Talibin diikhtisar oleh Imam Ibn Mukri, namanya Raudut Talib. Raudut Talib disyarahkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari, namanya Asnal Matalib. Dan kitab Asnal Matalib termasuk kitab referensi yang mabsud dalam madhab Imam Syafi'i. Wa Mukhtasarul Minhaj Manhajut Tullab, dan beliau mengikhtisarkan Minhajut Talibin dengan nama apa? Manhajut Tullab. Wa syarhuhu Fathul Wahhab, dan disyarahkan sendiri oleh beliau dengan nama Fathul Wahhab wa ghairuha. Wa ikhtalafat agradum fa minhumul muhasyun wa minhum syurrah. Dibilang, dan orang-orang yang deal dengan Minhaj ini berbeza-beza. Ada sebagian dari mereka itu mensyarahkan Minhaj, dan sebagian mereka itu menghasyiahkan Minhaj. Wa'tana itu kita berhenti sini saja. Nanti kita teruskan di kelas yang setelahnya. Dan kenapa? Karena kita sudah masuk tentang syarah-syarah tentang Minhaj. Nanti setelah ini kita akan baca sampai wa qauluhu fa in qawiyal khilaf. Setelah itu kita baca safhah, Anda buka halaman 630 ya. Al-Faslu Tsani, ada kitabnya apa namanya? Sulamul Muta'allimul Muhtaj karangan Ahmad Makari Al-Ahdal, tentang kitab-kitab yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i sebelum Kitabul Minhaj. Ini penting sekali agar Anda mengetahui bagaimana tasalsul Kutubus Syafi'i sampai ke dalam Minhaj. Oke, kita selesaikan dulu sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.